Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Pak Reza dan Bu Ruri, selaku dosen pengampu mata kuliah Mineral Optik dan Petrografi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Marsha Putrinaka dengan NPM 23062032261 dari Prodi Geologi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video penjelasan mengenai kedua sampel sayatan tipis yang telah diberikan sebagai prasyarat untuk mendaftar sebagai asisten praktikum MINOK. Nah, di sini untuk sampel sayatan tipis yang pertama, saya akan mengidentifikasi. Tetapi sebelum itu, sebelum mengidentifikasi lebih lanjut, kita sebenarnya harus mengetahui dulu apakah sampel sayatan tipis ini merupakan sampel sayatan tipis dari batuan sedimen atau sampel sayatan tipis dari batuan beku. Sebenarnya kedua batuan tersebut memiliki ciri yang cukup signifikan sehingga memudahkan kita untuk membedakannya. Untuk batuan sedimen sendiri, biasanya ditandai dengan adanya warna biru muda pada bagian pori-pori yang menandakan sebagai porositasnya. Berwarna biru muda itu karena diberikan budai, sedangkan untuk sampel sayatan tipis batuan beku itu biasanya ditandai dengan adanya mineral yang saling interlocking ataupun rock forming. Nah, untuk sampel sayatan tipis yang pertama ini bisa kita lihat yang mana pada mode PPL ini terdapat warna biru muda yang cukup banyak. Sehingga kita bisa mengetahui kalau sampel sayatan tipis ini merupakan hasil dari sampel sayatan tipis batuan sedimen. Jika dilihat dari mode XPL juga, kita bisa melihat di sini banyak persebaran mineral kuarsa. Mengapa demikian? Jika kita lihat lebih lanjut, nah ini merupakan kenampakan PPL dan juga XPL di bawah mikroskop. Untuk mode PPL-nya sendiri bisa kita lihat mineral-mineral yang berwarna putih ataupun colorless ini berwarna putih bersih tanpa adanya pecahan ataupun goresan. Kemudian untuk XPL sendiri bisa kita lihat di sini mineral-mineral tersebut warnanya yaitu abu hingga kehitaman. Mineral tersebut bisa diidentifikasikan sebagai mineral kuarsa, yang mana pada mode XPL-nya ini memiliki warna inferensi korde 1. Adapun juga kita bisa melihat dari sudut pemadamannya, apabila berada di sudut 60 derajat warnanya akan abu-abu. Tapi jika diputar lagi hingga ke sudut 120 derajat warnanya akan berubah menjadi kehitaman. Nah, selain ada mineral kuarsa, di sini kita bisa melihat juga adanya fragmenitik atau gabungan dari mineral-mineral. Pada mode PPL sendiri ditandai dengan warna kecoklatan, sedangkan di mode XPL ini memiliki warna abu kehitaman juga. Kemudian selain adanya litik dan juga mineral kuarsa, jika diamati lebih lanjut, di sini kita akan menemukan mineral-mineral lainnya. Sebenarnya ada juga seperti mineral plagioklas. Nah, di sini saya menemukan mineral plagioklas dengan ditandai adanya twinning. Pada mineral plagioklas, mineral tersebut memiliki tiga jenis twinning. Yang pertama ada twinning Kalsbulb, ditandai dengan warnanya yang berbeda. Kemudian ada twinning albit ditandai dengan perbedaan warnanya garis-garis. Dan juga ada percampuran dari keduanya yaitu twinning albit dan Kalsbulb. Nah, untuk mineral plagioklas yang ada di sini sendiri termasuk ke dalam twinning albit. Jika sudah mengamati sampel pada sayatan tipis ini, selanjutnya kita dapat melakukan point counting. Nah,
Point counting ini sebenarnya tujuannya itu untuk memudahkan kita dalam mengetahui berapa persentase dari setiap mineral yang ada pada sampel sayatan tipis ini, yang nantinya akan digunakan untuk plotting dan juga untuk menentukan nama dari batuan sampel sayatan tipis ini. Di sini bisa kita lihat adanya kuarsa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kemudian ditemukan juga litik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Serta apabila kita menemukan mineral lain seperti tadi ada plagioklas, kita bisa melakukan point counting juga dengan cara yang sama. Nah, apabila sudah selesai melakukan point counting, selanjutnya langsung saja kita catat hasilnya ke dalam perhitungan kita. Nah, dari hasil point counting yang telah saya lakukan sebelumnya, didapat matriksnya itu sebanyak 129, kemudian ada pun normalisasinya itu sebesar 12,2%. Untuk kuarsanya didapat hasil point counting sebanyak 646, dengan normalisasinya sebesar 60,21%. Kemudian untuk normalisasi fragmennya sendiri menjadi 68,43%. Kemudian untuk Feldspar sendiri, point countingnya sebesar 51 dengan normalisasinya 4,75% dan normalisasi fragmennya sebesar 5,40%. Kemudian untuk litiknya sendiri, point countingnya sejumlah 247 dengan normalisasi 23,2% dan normalisasi fragmennya sebesar 26,17%. Untuk total fragmen yang didapat yaitu sebesar 944, sedangkan untuk total keseluruhannya hasil point countingnya didapat hasil sebanyak 1073. Nah, jika kita sudah melakukan perhitungan seperti ini, kemudian sudah dinormalisasi, kemudian sudah dinormalisasi fragmen juga, selanjutnya kita melakukan plotting untuk menentukan apa nama batuan dari sampel sayatan tipis ini. Untuk plottingnya sendiri, di sini kita akan menggunakan plotting Petijon 1975. Mengapa demikian? Karena di sini merupakan batuan sedimen. Nah, untuk diagram sendiri ini kita akan menggunakan segitiga yang paling depan. Mengapa demikian? Karena jika kita lihat dari hasil perhitungannya tadi, nah ini kita mendapatkan matriksnya itu sebesar 12,2%. Yang mana artinya matriks tersebut berada di range 0 sampai 15. Sehingga kita menggunakan segitiga yang paling depan. Adapun untuk kuarsanya sendiri, kita dapat normalisasi fragmennya sebesar 68,43%. Seperti yang kita sudah pernah pelajari dan ketahui bahwa 100% yang berada di sini 75%, sehingga kemungkinan hasil perhitungan kita berada di sini. Kemudian untuk feldspar-nya, tadi kita mendapatkan perhitungannya itu sebesar 5,40%. Nah, sehingga feldspar sendiri akan berada di sini. Nah, dari hasil plotting ini didapatkan bahwa nama sampel sayatan tipis ini adalah batuan subarkos. Kita akan berlanjut ke sampel sayatan tipis yang kedua. Nah, untuk sampel sayatan tipis yang kedua ini bisa kita lihat adanya rock forming beserta mineralnya yang lebih interlocking daripada mineral yang sebelumnya. Interlocking itu yang dimaksud adalah saling mengikat. Kemudian apabila kita lihat di XPL-nya akan tampak seperti ini, yang menandakan bahwa sampel sayatan tipis kedua ini merupakan sampel sayatan tipis dari batuan beku. Kita akan langsung masuk ke lokasi yang pertama. Nah, untuk lokasi yang pertama ini merupakan penampakan sampel sayatan tipis yang kedua di bawah mikroskop. Untuk mode PPL sendiri bisa kita lihat di sini ada mineral yang colorless hingga keputihan. Tetapi apabila kita melihatnya dari segi PPL-nya, maka warnanya berubah menjadi abu kehitaman. Di sini tidak terlihat juga adanya belahan, terlihat bersih sehingga saya simpulkan bahwa ini merupakan mineral kuarsa dengan warna interferensinya orde 1. Kemudian di sini ada juga mineral lain yang apabila kita lihat dari PPL-nya, warnanya itu kecoklatan, kemudian memiliki belahan yaitu satu arah,
Kemudian apabila kita melihatnya lagi dari PPL-nya, warnanya coklat kehitaman, yang menandakan warnanya itu berada pada orde 2 hingga 3. Sehingga saya simpulkan bahwa mineral ini merupakan mineral biotit. Nah, selanjutnya saya akan mengamati dari lokasi kedua. Yang pertama, saya akan mengamati mineral hitam ini terlebih dahulu. Apabila saya melihat dari mode PPL-nya, bisa dilihat warnanya ini hitam pekat. Kemudian apabila kita lihat dari mode XPL-nya ini, warnanya juga tetap hitam pekat di sumbu manapun tanpa adanya perubahan warna, sehingga diasumsikan bahwa mineral ini merupakan mineral opak, seperti sejenis garnet dan yang lainnya. Kemudian mineral yang dapat diamati yaitu di sini saya melihat adanya mineral kuarsa. Nah, yang mana pada mode PPL ini, kuarsa ini tidak terlihat, batasannya reliefnya tidak jelas, kemudian juga warnanya colorless, tetapi apabila kita melihat dari mode XPL-nya, warnanya itu abu hingga kehitaman yang menandakan warna interferensinya berada pada orde 1, sehingga disimpulkan di sini ada mineral kuarsa. Selanjutnya, mineral yang di sini kita bisa melihat warnanya seperti colorless dengan corak kecoklatan. Kemudian apabila saya melihatnya dari mode XPL-nya bisa dilihat warnanya juga seperti abu kehitaman yang menandakan warna interferensinya berada pada orde 1, maka saya simpulkan bahwa mineral ini adalah mineral ortoklas. Nah, jika sudah melihat secara keseluruhan mineral apa saja yang ada pada sampel sayatan tipis ini, kemudian juga sudah mengamatinya dari mode PPL maupun XPL, maka selanjutnya langsung saja kita melakukan point counting. Nah, dari point counting ini bisa dilihat adanya mineral plagioklas. Di sini saya point counting 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian di sini juga ditemukan mineral kuarsa yang sudah di point counting 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitupun mineral lain yang dapat kita temukan pada sampel sayatan tipis ini bisa dilakukan point counting dengan cara yang sama. Nah, setelah selesai point counting, maka selanjutnya adalah kita masuk kepada perhitungan. Di sini didapat kuarsa hasil dari point counting yang setelah saya lakukan yaitu sebesar 190 dengan persentasenya 25,37%, adapun normalisasi KPFS sebesar 29,37%. Kemudian untuk hafal Spara sendiri, hasil point countingnya sebesar 398 dengan persentasenya 53,14%, serta normalisasi KPFS sebesar 61,51%. Kemudian untuk plagioklas sendiri, di sini mendapatkan hasil point counting sebesar 59 dengan persentasenya 7,88% dan normalisasi KPFS sebesar 9,12%. Untuk mineral lainnya seperti biotit, point counting sebesar 40 dengan persentase 5,34%. Kemudian di sini saya tidak menemukan adanya klinoproksen. Untuk ortopiroksen sendiri, hasil point countingnya sebesar 15 dengan persentasenya 2%. Kemudian muscovit, point counting sebesar 36 dengan persentasenya 4,81%. Kemudian amfibol, point counting sebesar 11 dengan persentasenya 1,47%. Sehingga total dari point countingnya itu sebesar 749 dengan total fragmen KPF-nya itu berjumlah 647. Nah, setelah kita selesai melakukan perhitungan, seperti pada sampel batuan satu, sampel sayatan tipis satu, maksud saya yang tadi sebelumnya, kita selanjutnya akan melakukan plotting juga dengan menggunakan diagram batuan buku kristalin. Nah, di sini saya menggunakan diagram batuan buku kristalin level 7. Mengapa demikian? Karena jika kita balik lagi tadi, nah, di sini kita bisa melihat bahwa sampel sayatan tipis ini didominasi oleh mineral dengan besarnya itu sekitar lebih dari 1 mm. Nah, sehingga saya simpulkan bahwa sampel batuannya ini, sampel sayatan tipis batuan ini termasuk sampel sayatan tipis batuan beku dengan tipe vaneritik. Maka dari itu saya menggunakannya
yang diagram level 7 ini, diagram KPF level 7. Nah, langsung saja dari perhitungan tadi kita dapat kuarsalnya sekitar 29,37. 29 itu berarti dia berkisar ada di sini. Kemudian tadi untuk K-feldspar-nya itu sebesar 61,51. Dia berada di sini, sekitar sini. Nah, dari hasil plottingan ini didapat bahwa sampel sayatan tipis ini nama batuannya adalah batuan beku Monzo Granit. Sekian penjelasan saya mengenai kedua sampel batuan yang sampel sayatan tipis batuan yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.